Saudara, kembali di Sapa Indonesia Malam, saya masih membahas terkait dengan apa yang kemudian hasil putusan diputuskan oleh Mahkamah Agung atas gugatan dari Rahmawati Soekarno Putri. Memang tidak ada sama sekali efeknya, implikasinya terhadap hasil dari kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf untuk Pilpres 2019. Tapi menyimpan potensi bahaya untuk Pilpres atau pemilu 2024 karena ada dua lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi yang berbeda putusan. Saya ingin kemudian ke Bung Mardhani Alisera. Bagaimana DPR bertanggung jawab atas moderasi aturan ini, atas moderasi putusan ini, Bung Mardhani? Terima kasih, Aiman. Ya. Yang pertama tentu karena kita memang sudah memilih jalan demokrasi, setiap keputusan apapun ada uji sahihnya ya. PKPU karena dia di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Nanti kalau kita buat undang-undang pun judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi akan selalu ada. Tetapi karena memang inisiatif membuat undang-undang tetap ada, maka kami di Komisi 2 sekarang ini sedang mengkaji dan membuat rancangan undang-undang pemilu untuk 2024. Ini menjadi presiden yang sangat baik sekali karena sangat berbahaya sekali. Anda melihat sangat berbahaya ya. Saya jelaskan sedikit Bung Mardhani mungkin biar pemirsa juga paham. Jadi nanti bisa dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu menang pasangan salah satu pasangan, katakan ini Pilpres 2024 kita bicara ke depan. Salah satu pasangan itu dinyatakan menang oleh Mahkamah Konstitusi, tapi di Mahkamah Agung dia dinyatakan harus diulang. Ini kan dua hal yang berbeda. Nah, karena itu sebelum 2024 harus sudah ada tafsir tunggal karena ini masalah keabsahan dan lagi-lagi rujukannya adalah pasal 6A Undang-Undang Dasar ya. Dengan demikian kita harus betul-betul bekerja keras bagaimana merumuskan maksud 6A ini ketika dua pasang calon, walaupun kami pribadi PKS ataupun teman-teman di DPR Komisi 2 lagi berharap ya presidential threshold kita turun. Kalau Refli dan kawan-kawan pengen 0% karena sesuai dengan maksud di Undang-Undang Dasar, sekarang kalau kami lagi minta samakan dengan parliamentary threshold 5%. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pasangan cuma dua pasang calon karena riding of the two horses ini bahaya. Pembelahan sosialnya berbahaya sekali, Aiman. Betul. Betul. Jadi itu yang mau diperjuangkan. Meskipun ini kan kita belum tahu. Ini mungkin PKS dan partai-partai lain. Tapi mungkin partai-partai yang mendominasi di DPR punya pendapat lain. Yang akhirnya mungkin bisa jadi kembali di presidential threshold yang tinggi. Yang memunculkan kembali dua calon. Dan ketika ada MA dan MK yang kemudian berbeda putusan. Ini luar biasa berbahaya. Setuju. Karena itu kami Komisi 2 punya dalam tanda kutip privilege mengundang MK, mengundang MA untuk konsultasi. Biasa kok. Kami di waktu periode lalu kita sedang bahas undang-undang pertanahan, ada ide pengadilan tanah, kita ketemu Mahkamah Agung, menyampaikan pendapat, apa keputusan Mahkamah Agung atau pandangan Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Konstitusi juga, nanti kita bisa undang dua-duanya untuk duduk bareng karena perkara ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Kalau menggantung maka ini akan sangat berbahaya. Kemarin saja kita tahu ya 500-an orang yang di 21-22 Mei itu walaupun saya pribadi menyesalkan dan berharap tidak ada yang turun. Tetapi Pilpres dua pasang calon ini memang sangat menguras energi masyarakat. Harapan kami politik boleh jalan, ekonomi berjalan dengan baik, hubungan sosial baik bahwa ini adalah kontestasi karya gagasan. Jangan sampai ini CGTB gitu. Dan ini berbahaya sekali. Karena itu kami Komisi 2 ingin Ilham sudah ditangkap, kita akan menyiapkan perundang-undangan yang lugas, yang jelas terkait dengan keabsahan, karena ini berbahaya sekali. Baik, sebelum saya ke Bung Refli untuk penutup, apa yang kemudian bisa disampaikan, saya ke Bung Sira dulu. Bung Sira, apa yang bisa Anda sampaikan dari perbedaan putusan ini? Kita nggak bicara soal 2019, karena memang sudah sepakat tidak ada implikasi apapun terhadap 2019, tapi kita bicara soal 2024. Ya, saya kira ini satu pembelajaran dalam satu proses demokrasi kita bahwa kalaupun ada perbedaan dalam sebuah putusan, saya kira kewenangan kita kembalikan kepada DPR untuk merumuskan sedetail mungkin dan menutup peluang-peluang yang bisa memberikan satu tafsiran yang berbeda dari
publik masyarakat. Nah, saya kira ini kewenangan ada di DPR, saya kira, untuk merumuskan kembali lebih sempurna di dalam proses perubahan nanti, baik undang-undang sendiri maupun kalau terjadi amandemen lagi di sidang parlemen nantinya, itu mungkin bisa dipikirkan kembali secara lebih komprehensif. Jadi Bung Mardhani dan kawan-kawan ini harus dikawal bersama ini. Ya, bagus malah dikawal. Saya terakhir ke Bung Refli. Bung Refli, ini luar biasa kalau kita bicara soal 2024 karena implikasi dari putusan Mahkamah Agung ini dinyatakan menang oleh Mahkamah Konstitusi, tapi harus diulang oleh Mahkamah Agung. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini? Ya, tidak mungkin begitu ya. Jadi kalau sudah dinyatakan menang oleh Mahkamah Konstitusi, itu kan tidak mungkin direview oleh Mahkamah Agung. Jadi mereka kan punya domain yang berbeda. Mahkamah Agung itu judicial review peraturan KPU. Jadi perubahan peraturan itu kan tidak bisa menggagalkan kemenangan. Tapi memang ke depan harus ditegaskan mengenai eksistensi dari dua pasangan calon tersebut. Jadi nanti di dalam undang-undang pemilu yang sedang digarap sekarang ini harus dijelaskan apakah kalau tidak ada persebaran itu jadi putaran kedua ataukah tidak. Nah, iya dan tidaknya itu memang ada dua mazhab MK atau mazhab MA yang dipakai. Jadi tidak ada salahnya konsultasi pada keduanya. Kalau pilihannya adalah misalnya harus putaran kedua, maka ya dicantumkan putaran kedua. Kalau pilihannya suara terbanyak untuk dua pasangan calon, maka cantumkan di dalam undang-undangnya. Tetapi yang paling penting daripada itu adalah hilangkan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dihilangkan, maka kita tidak akan ribut dengan dua pasangan calon ini. Ya. Jadi kita berharap kontestasi Pilpres ini kontestasi bibit pemimpin bangsa dan calonnya keren-keren dan cerdas-cerdas, ya kan? Jadi kita bisa menyaksikan debat presiden yang genuine dan bermutu. Kira-kira begitu. Tidak usah khawatir akan banyak kemudian yang mendaftarkan, yang mencalonkan menjadi presiden dari orang-orang yang katakanlah tidak kompeten, tidak kredibel. Calon iseng saja itu butuh ratusan miliar untuk nyalon. Karena kan pembatasnya adalah peserta pemilu. Jadi kalau misalnya peserta pemilunya 10, ya hanya maksimal 10 pasangan calon saja. Dan itu pun harus maksimal 2 putaran, jadi tidak bisa lebih dari 2 putaran. Kalaupun misalnya suaranya sama semua kurang lebih, ya cari 2 terbesar, diadu pada putaran kedua, pemenangnya dilantik. Jadi tidak ada persoalan dengan jumlah pasangan calon. Meskipun untuk calon independen karena sudah diputuskan MK, maka tidak ada harapan lagi. Ya, kalau untuk calon independen apa boleh buat kecuali kita mengubah konstitusi gitu, atau MK mengubah tafsir dia. Oh, masih ada jalan sesungguhnya. Oh iya, karena MK dalam sejarahnya kan berapa kali mengubah putusannya sendiri. Sebagai contoh misalnya pemilu serentak, MK dulu kan mengatakan pemilu serentak itu yang kemarin dilaksanakan 2019, 5 kota. Tapi ke depan MK mengatakan yang penting serentak itu adalah Pilpres, DPR dan DPD saja. DPRD boleh berpisah begitu, boleh dipisah begitu. Ada perubahan di sana. Baik. Iya. Terima kasih informasinya Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara, kemudian juga Bung Mardhani Alisera dari Partai Keadilan Sejahtera Komisi 2 DPR RI, Bung Sira Prayuna, penasihat hukum atas kasus sengketa Pilpres pada 2019 lalu dari pasangan Jokowi Ma'ruf, dan Bung Ilham Saputra, Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih dan semoga kita melihat nanti, kita kawal bersama-sama Bung Mardhani dan kawan-kawan agar ini bisa jelas, tidak ada kemudian keputusan yang berbeda antara MA dengan MK dimoderasi oleh pihak DPR.